Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada bosan dan jemunya kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, walau tak kadang sikap kita sebagai manusia amat sedikit yang mau bersyukur. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun, sedikit manusia yang mau bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk yang sedikit tersebut yang mau bersyukur tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan karunia istiqamah tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan mengenai tauhid atau mengenai tentang akidah. Kalau jika sebelumnya kita sudah membahas pada bab yang pertama di dalam kitab tauhid ini, yakni seputar sebab-sebab penyimpangan akidah dan bagaimana solusinya. Nah, kita masuk bab yang kedua, yakni tentang makna tauhid dan macam-macamnya atau penjelasan-penjelasannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dulu bahwa tauhid itu adalah kewajiban kita yang pertama kali Allah bebankan kepada kita. Atau dengan kata lain, kewajiban kita yang paling utama adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah menegaskan di dalam surah ke-47 surah Muhammad ayat yang ke-19, di situ dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka pelajarilah oleh kalian. Apa yang mesti dipelajari? Tentang la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Ini kewajiban pertama. Kalau kita mengetahui ada hadis riwayat Ibnu Majah itu, talabul ilmi faidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi hukum menuntut ilmu itu wajib. Pertanyaannya, ilmu apa yang wajib? Bukankah ilmu itu sangat luas sekali? Bukankah ilmu itu sangat banyak cabangnya? Maka yang pertama kali ilmu yang wajib untuk kita pelajari itu adalah ilmu tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang memahami bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi
kewajiban kita pertama adalah tauhid. Dan tauhid ini adalah juga yang diwajibkan kita untuk menutup kehidupan kita dengan tauhid. Sebab tanpa tauhid hidup kita sia-sia. Maka oleh sebab itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kemudian bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui, sedangkan dia mengilmui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dengan kata lain, yang bisa masuk surga itu adalah mereka yang menutup kehidupannya dengan tauhid. Artinya kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tidak akan masuk surga. Makanya berupaya juga kalimat la ilaha illallah inilah, kalimat tauhid inilah yang kelak menjadi akhir dari ucapan kita. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, bimbinglah, talkinkanlah terhadap orang yang menjelang meninggal, la ilaha illallah. Jadi kalau ada kita mendapati saudara kita muslim, kerabat kita yang muslim, kita melihat tanda-tanda kematian padanya, kita diperintahkan untuk membimbing, untuk supaya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini betapa pentingnya la ilaha illallah ini. Sesuatu yang kita hidup dengannya, sesuatu yang kita mati dengannya. Maka alangkah naifnya kita kalau seandainya kalimat tauhid yang begitu mulia itu kita tidak memahami. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu penting bagi kita untuk memahami pembahasan tentang tauhid ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita jelaskan juga pada hal yang pertama adalah tauhid ini bagian atau sesungguhnya makna penting dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang rukun iman, kan Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anil iman." Beritahu kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa usulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qada'i khairihi wa sab'ihi." Kata Nabi, iman itu adalah satu, engkau beriman kepada Allah. Dua, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir, ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Dan ini menentukan, karena tidak mungkin kita bisa beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul kalau kita tidak beriman kepada Allah. Dan apa makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan semata-mata percaya kepada Allah. Ya. Ya, kita ulang kalimatnya, iman kepada Allah itu bukan semata-mata percaya kepada Allah, percaya adanya Allah. Sebab kalau sebatas ya
iman itu yang penting percaya. Iblis pun percaya akan adanya Allah. Bahkan dia mengatakan Allah lah yang menciptakan dia. Ya. Allah lah yang menciptakan Adam, paham iblis. Kalau iman itu sebatas yakin Allah itu ada, Abu Lahab, Abu Jahal itu pun yakin bahwa Allah itu ada. Ya, sebagaimana nanti disebutkan salah satunya di dalam surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-31. Di situ dijelaskan, apabila engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapa yang mengatur segala urusan, saya kulunallah, niscaya mereka orang-orang musyrik itu semua akan menjawab Allah yang menciptakan itu semua. Tapi sungguh yang dimaksud iman kepada Allah bukan semacam itu. Makanya definisi sederhananya bisa kita sebutkan iman kepada Allah itu adalah al-imanu billah. Maknahu iman kepada Allah maknanya adalah al-i'tiqadul jazim. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap. Annallaha wahidun la syarikalah, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Jadi orang yang disebut beriman kepada Allah itu adalah mereka yang mengesakan Allah, mereka yang meyakini bahwa Allah itu esa, itu yang beriman. Jadi kalau ada orang percaya kepada Allah, tapi di sisi lain percaya juga kepada yang lain, percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, itu namanya bukan tauhid, itu namanya syirik. Dan perlu juga kita jelaskan bahwa syirik itu bukan berarti orang yang tidak percaya kepada Allah, bukan. Syirik itu adalah orang yang percaya kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga percaya kepada yang lain. Tadi seperti kita jelaskan bagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, ya. Itu ketika ditanya siapa yang menciptakan, dia jawab Allah. Tapi begitu dia beribadah, yang dia sembah berhala-berhalanya, Lata, Uzza. Nah, dia percaya kepada Allah, tapi mengambil juga sesembahan-sesembahan yang lain. Itu yang disebut syirik. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang syirik itu sama sekali tidak percaya kepada Allah. Artinya orang yang percaya kepada Allah tapi masih percaya kepada yang lain, itu juga disebut musyrik atau orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Makanya kalau ada orang kemudian berkata, atau kita ingatkan, ya Pak, tidak boleh ada atau dukun itu tidak boleh, itu haram perdukunan itu. Ya, ilmu-ilmu santet itu tidak boleh. Datang kepada dukun itu dilarang. Dia jawab, ini hanya usaha, tapi keyakinan saya tetap sama Allah. Itu tetap musyrik itu. Nah, kemarin saya baca tidak tahu di kota mana itu. Mau ada festival dukun, Pak, ya. Nah, dukun ini mau dijadikan destinasi wisata. Kita sedih ini. Belum hilang derita, bencana. Kalau sampai festival perdukunan itu lagi dilaksanakan dan tidak ada upaya untuk mencegahnya, ya jangan salahkan kalau bencana-bencana akan terus datang. Nah, kita kembali bahwa orang yang beriman kepada Allah adalah yang bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid, maka dia tidak beriman. Misalnya orang-orang Nasrani, itu kan mereka percaya kepada Allah. Tapi di samping percaya kepada Allah, mereka masih percaya lagi
makanya kepada Tuhan yang lain. Makanya konsep ketuhanan mereka Trinitas, 3 Tuhan. Sekalipun mereka percaya kepada Allah, tapi mereka tidak dianggap beriman kepada Allah. Nah, keyakinan bahwa Allah itu adalah Esa, tidak ada sekutu baginya, inilah yang disebut tauhid. Makanya sederhana ulama juga menjelaskan bahwa makna tauhid itu adalah ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulun la ilaha illallah, dan tauhid itu atau maknanya terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Tauhid mengesakan Allah. Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah, yang maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah ini menunjukkan apa saja yang dipertuhankan oleh manusia, ya, itu adalah sebenarnya sesuatu yang tidak layak untuk dipertuhankan. Karena Tuhan yang hak, Tuhan yang layak untuk dipertuhankan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebagaimana dijelaskan dalam satu ayat bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, sedangkan apa-apa yang mereka seru selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, artinya sesuatu yang tidak layak untuk dipertuhankan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kaum muslimin pada awal-awalnya ketika dijelaskan tentang tauhid atau ketika disebut la ilaha illallah, itu mereka sangat paham maknanya. Makanya suatu ketika Nabi mulai diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Kan di dalam fase dakwah Nabi itu ada beberapa tahap. Secara garis besar ada fase yang disebut dengan fase Makkah dakwah Nabi. Ada lagi yang kedua adalah fase Madinah atau Madaniyah. Fase Makkah ini adalah fase dakwah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, artinya masih menetap di Mekah. Fase Madinah itu setelah, atau periode Madinah itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu dari total kurang lebih 23 tahun dakwah Nabi, atau Nabi mendapat amanah menjadi Nabi dan Rasul, kemudian beliau wafat pada usia kurang lebih 63 tahun. Jadi 23 tahun lamanya. 13 tahun beliau habiskan berdakwah di Makkah, sedangkan 10 tahun itu di Madinah. Nah, di Makkah itu pun nanti bisa kita bagi menjadi dua lagi. Ada dakwah yang sembunyi-sembunyi. Maksudnya dakwah sembunyi-sembunyi ini bukan kayak orang anak kecil main sembunyi-sembunyian, bukan. Dakwahnya belum terbuka, belum di depan umum, baru mengajak kepada orang-orang dekatnya saja. Makanya di dalam sejarah itu dicatat, siapa yang pertama kali masuk Islam, lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan wanita yang pertama yang beriman kepada agama yang beliau bawa yang masuk Islam adalah Khadijah, istri beliau. Sedangkan dari kalangan anak-anak yang pertama
kali menerima dakwah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Itu dakwah dakwah sembunyi-sembunyi dalam makna orang-orang dekat saja. Tapi nanti sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk dakwah terang-terangan. Terang-terangan itu terbuka. Artinya sudah mulai lebih umum lah dakwahnya. Dan di sini mulai sudah resiko kemudian didapat oleh Nabi. Nah, suatu ketika Nabi sebelum menyampaikan ajakannya, dakwahnya kepada penduduk Mekah, Nabi terlebih dahulu naik ke Bukit Safa, lalu mengundang kabilah-kabilah yang ada. Ya, kalau kita bilang kabilah-kabilah itu kurang lebih kelompok-kelompok masyarakat atau suku-suku yang ada di Mekah pada saat itu. Diundang, lalu mereka berkumpul, karena cepat mereka kalau Nabi yang mengundang. Lalu sebelum menyampaikan ajakannya, Nabi mengatakan, kalau seandainya, kata Nabi, di balik bukit ini, dan Nabi tadi berada di Bukit Safa, seandainya di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Serentak mereka mengatakan, kami percaya, karena kami tidak mendapati engkau itu pernah berdusta. Jadi percaya mereka apa yang dikatakan oleh Nabi. Makanya Nabi itu sebelum diangkat ya, menjadi Nabi dan Rasul pun sudah mendapatkan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Bahkan ini tradisi atau kebiasaan orang-orang Mekah. Mereka kalau mau bepergian atau ketika ada kebutuhan untuk menyimpan hartanya, menitipkan uangnya, dititip kepada Nabi. Karena dulu tidak ada bank, jadi Nabi itu seperti banknya, dititip. Karena mereka tahu kalau sudah dititip kepada Muhammad itu aman dan orangnya dapat dipercaya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan penduduk Mekah pada saat itu sangat tinggi. Tapi bukan itu inti yang ingin disampaikan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, aku akan mengajak kalian kepada satu kalimat yang akan menyelamatkan kalian. Kalimat itu intinya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Lihat, kalau tadi mereka percaya, tidak pernah mendapati Nabi berdusta, seketika itu langsung berubah ketika diajak. Itu adalah kalimat tauhid. Abu Lahab, yang tidak lain dan tidak bukan adalah paman Nabi sendiri, mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jamak tanah. Hanya untuk inikah kau mengumpulkan kami? Dia kecewa. Dia menolak kalimat tauhid itu. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami. Jadi ucapan Abu Lahab itu dibalas. Bukan dibalas oleh Nabi, tapi langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau tadi dia mengatakan tabban laka, celaka engkau hai Muhammad. Tapi Allah mengatakan tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan celakalah dia. Dua kali Allah menyebut kecelakaan, kebinasaan bagi Abu Lahab itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa begitu mendengar kalimat la ilaha illallah, Abu Lahab seketika itu langsung menolak? Karena Abu Lahab paham betul
Kalau mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia mesti meninggalkan penyembahan, peribadahannya terdahulu. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mesti meninggalkan tradisi nenek moyangnya yang bertentangan dengan tauhid itu. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan hukum-hukum jahiliyah itu. Makanya dia menolak. Karena apa? Orang dulu paham banget, paham betul apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, karena bahasa mereka masih bahasa yang asli. Nah, sementara kita saat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang belum memahami apa sih hakikat la ilaha illallah itu. Sebagian kita menganggap la ilaha illallah itu ya sudah sederhana saja, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang penting saya percaya kepada Allah. Maka tidak mengherankan di tengah masyarakat kita ini ada sebagian yang mereka kemudian mengucapkan la ilaha illallah, berzikirnya dengan la ilaha illallah, tapi kalau kemudian barangnya hilang yang dicari dukun, berobatnya ke dukun, meramal nasibnya bagaimana supaya dagangnya laris, datangnya ke dukun, padahal mengucap la ilaha illallah. Makanya ada ungkapan begini, orang dahulu menolak mengucapkan la ilaha illallah sebab mereka paham apa itu la ilaha illallah. Mereka tidak mau karena berat konsekuensinya. Orang sekarang banyak yang mudah mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tidak paham. Harusnya kalau mereka paham, mereka pasti meninggalkan tradisi kemusyrikan, meninggalkan sesajen-sesajen, mestinya begitu. Tapi kita kemudian masih mendapati kadang-kadang ada yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih ikut peribadatan agama lain. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih ikut peringatan hari raya agama lain. Ini masih menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu belum dipahami secara baik. Hanya dianggap sudah tidak ada Tuhan selain Allah begitu saja. Padahal ada konsekuensinya. Nah, melihat hal ini, pentingnya penjelasan tentang la ilaha illallah ini, disitulah akhirnya para ulama merinci tentang penjelasan tauhid itu. Akhirnya mereka membagi penjelasan tauhid itu ke dalam 3 bab atau 3 penjelasan. Di zaman Nabi memang ini tidak ada, karena orang begitu disebut la ilaha illallah sudah paham. Tapi karena banyak yang tidak paham, dia rinci. Sama lah seperti kita. Kalau dulu di zaman Nabi tidak ada ilmu yang namanya ilmu tajwid. Ini kalau ketemu ini nama hukumnya ikhfa. Ini kalau ketemu ini hukumnya izhar. Tidak ada ilmu itu. Tapi mereka semua cara membacanya benar. Nah, karena semakin ke sini banyak yang tidak paham, lalu oleh para ulama dirumuskan ilmu itu. Oh begini, dibuat kaidah-kaidah supaya apa? Untuk memudahkan. Sama orang dulu pakai apa bahasa Arab itu tulisan dulu di zaman Nabi, jangankan harokatnya, titik atas titik bawah itu pun tidak ada. Tapi semakin ke sini kan semakin orang susah untuk membaca, banyak yang salah-salah, dibuatlah untuk memudahkan. Nah, begitu juga penjelasan tentang tauhid ini. Para ulama merasa perlu dijelaskan lebih detail lagi. Maka tauhid itu dibagi ke dalam 3 hal atau 3 penjelasan.
Yang pertama adalah tauhidul rububiyah, tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma' was sifat. Nah, ini yang akan kita jelaskan secara bertahap insyaallah. Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah al-imanu bi annallaha huwal khaliq wal razik wal mudabbir alladzi yuhyi wa yumit. Tauhid rububiyah itu adalah percaya, beriman bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur segala urusan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kalau kita percaya Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu pengatur, dialah yang menghidupkan dan mematikan, itu namanya tauhid rububiyah. Jadi keyakinan kita Allah dengan segala kemahakuasaannya. Nah, ada lagi yang kedua, yakni tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Al-imanu bi annallaha subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadati wahdah. Keimanan bahwasanya Allah itu dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Jadi begini, ada kalanya orang percaya Allah itu pencipta, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Yang namanya tauhid itu tidak cukup hanya tauhid rububiyah saja. Saya percaya Allah pencipta, saya percaya Allah sebagai pemberi rezeki, saya percaya Allah itu yang mengatur alam semesta ini. Tidak cukup. Sebab saya katakan tadi, kalau semata-mata tauhid itu dianggap yang penting, percaya Allah sebagai pencipta, di dalam banyak ayat disebutkan bahwa kaum musyrikin pun itu mempercayai bahwa Allah itu sebagai pencipta. Nah, sebagaimana misalnya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Di situ dikatakan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Ini tauhid rububiyah. Nah, keyakinan yang semacam ini itu dimiliki oleh musyrikin tadi. Contohnya adalah dalam surah Yunus ayat 31 tadi. Ketika dikatakan siapa yang menciptakan itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Saya kulunallah, mereka menjawab Allah. Bahkan iblis itu sebagaimana kita ketahui kan menolak sujud kepada Adam. Sujud dalam makna memberi penghormatan kepada Nabi Adam, dia menolak. Apa alasan iblis itu menolak sujud kepada Adam? Alasannya ana khairum minhu. Aku itu lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku ini dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Itu alasan iblis. Ingat, engkau ciptakan aku, ini menunjukkan iblis masih percaya Allah sebagai pencipta. Engkau ciptakan Adam dari tanah, ini menunjukkan
bahwa iblis juga sebagai Allah juga sebagai pencipta Nabi Adam. Iblis yakin bahwa Allah itu sebagai pencipta Nabi Adam. Tapi kenapa Allah tetap mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin? Iblis itu enggan lagi menyombongkan diri, termasuklah dia golongan orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan sederhananya, singkatnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak cukup dengan tauhid rububiyah. Meyakini Allah sebagai pencipta itu penting, itu wajib. Tapi tidak cukup itu. Mesti direalisasikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama, perbedaan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu adalah tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya kita meyakini yang menurunkan hujan itu Allah, itu tauhid rububiyah. Meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, itu tauhid rububiyah. Allah lah yang memberikan rezeki, itu tauhid rububiyah. Segala perbuatan Allah kita yakini itu tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba, dalam perbuatan-perbuatan kita. Maksudnya bagaimana? Sebagai bukti kita bertauhid, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita yakin Allah yang menurunkan hujan, tapi ternyata kita tidak merealisasikan ibadah kepada Allah, justru ini yakin nih Allah itu menurunkan hujan. Tapi kalau kemudian ini masih percaya kepada pawang hujan, artinya tidak beribadah kepada Allah, tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meyakini rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi di dalam perbuatannya dia, di dalam prakteknya itu ya dia kalau mau dagang cari penglaris. Nah, itu bertentangan dia dengan tauhid. Jadi secara mudah juga saya katakan begini. Tauhid rububiyah itu tauhid dalam keyakinan. Sedangkan tauhid uluhiyah itu tauhid di dalam praktek ibadah. Nah, jadi kita bisa dikatakan bertauhid itu tidak cukup hanya meyakini saja. Ya. Kalau kita sebatas meyakini, mempercayai, tadi kita katakan orang musyrikin yang di Mekah dulu, iblis pun itu percaya, itu yakin. Tapi yang membedakan ahli tauhid dengan kaum musyrikin itu adalah di dalam realisasi praktek ibadahnya. Orang musyrikin itu mereka percaya kepada Allah, tapi praktek ibadahnya kepada selain Allah. Nah, seperti orang musyrikin Mekah itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan? Saya kulunallah. Mereka akan jawab Allah. Tapi ibadah tetap saja kepada Lata, tetap saja kepada Uzza, kepada berhala-berhala yang ada. Nah, kan beda. Ngomongnya yakin, tapi prakteknya lain. Nah, kita juga begitu. Kita harusnya meyakini Allah itu pemberi rezeki. Prakteknya juga kita mencari rezekinya dengan cara yang halal. Tapi kalau kemudian kita, tadi saya katakan, yakin Allah pemberi rezeki, Allah yang ngatur rezeki. Tapi prakteknya dalam dagang, minta penglaris misalnya, datang kepada dukun, artinya itu persis seperti orang musyrik. Satu sisi yakin, tapi beda yang dipraktekkan. Nah, itu. Jadi intinya harus dua-duanya, keyakinan dan praktek ibadah kita. Ya. Nah, mungkin itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan depan kita lanjut lagi persoalan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini, termasuk nanti di antaranya asma wa sifat.
Ya, ya silakan Pak singkat. Ya, tak gantung. Kalau dia dengan penuh kesadaran menge-share itu berarti ikut menyebabkan kebatilan. Maka itu termasuk. Makanya kita juga harus pilih-pilih informasi. Makanya sebelum kita share itu penting untuk kita tonton dulu. Ya. Tapi kalau kemudian dia tidak sengaja, ini perlu diingatkan supaya tidak terulang lagi, ya. Nah, maka sekali lagi pesan saya, sebelum mengcopy paste atau menge-share sesuatu, penting untuk kita tonton dulu, untuk kita baca dulu. Kadang-kadang jangan mudah tertipu dengan judul saja, ya. Nah, ini penting, harus lihat konten isinya. Kalau dia sudah tahu itu salah tapi disebarkan, bisa jadi ikut dosa dia, menyebarkan kebatilan. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.